Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, aku pengen ngajak pada kesempatan ini untuk belajar bareng persiapan sebelum menghadapi wawancara kerja. Aku pengen bahas tentang satu pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman menghadapi interview kerja. Ada nggak nih teman-teman yang udah pernah lihat pertanyaan ini yang aku share screen ya? PowerPoint-nya nih aku coba share screen. Jadi nanti teman-teman akan ditanyakan ini. Ada nggak yang udah pernah? Berikan contoh ketika Anda menangani situasi yang menuntut Anda harus bekerja di bawah tekanan. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ditanyai ini, yuk kita juga diskusi bareng yuk. Kira-kira jawabnya bagusnya gimana ya pada saat ditanya pertanyaan ini. Teman-teman, selamat datang ya bagi yang belum pernah nonton channelku. Untuk belajar, aku akan sarankan silahkan belajar melalui playlist. Karena di sini aku udah kelompokin videonya biar teman-teman lebih mudah untuk belajarnya. Untuk belajar interview, teman-teman bisa belajar dari dua playlistku, teman-teman. Playlist yang pertama adalah playlist tes interview. Nanti di masing-masing video aku akan membahas satu pertanyaan. Biar teman-teman paham, oh maksud dari pertanyaan ini. Apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Beberapa aku juga akan cantumkan contoh jawabannya gimana untuk teman-teman pahami saja logikanya ya. Jadi teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Playlist yang nomor dua adalah yang ada di atas ini teman-teman, 50 pertanyaan interview kerja. Masing-masing video aku akan membuat puluhan pertanyaan yang mungkin akan muncul di suatu profesi tertentu. Teman-teman, berbeda dari playlist di samping yang teman-teman lebih banyak mendengarkan, playlist di atas adalah playlist untuk latihan. Jadi teman-teman akan lebih banyak berbicara. Nanti silahkan simak aja ya. Playlist di atas juga nanti aku akan update. Baik kedua playlist ini ya, mau yang tes interview maupun yang 50 pertanyaan interview kerja, aku sarankan banget di sini teman-teman ya untuk belajar interview dari dua playlist ini atau belajar interview di sumber lain. Teman-teman di sini jangan ada yang berusaha belajar dengan cara menghafal pertanyaan maupun jawabannya. Seringkali wawancara kerja itu menanyakan hal yang sama, tapi bentuk pertanyaannya beda-beda. Kalau teman-teman sejak awal belajar interview dengan cara menghafal, nanti teman-teman jadi nggak peka. Kalau pertanyaan berubah sedikit, teman-teman bingung tuh jawabannya gimana. Padahal sebenarnya nanyain hal yang sama, kayak gitu. Dan nanti teman-teman juga tidak akan kelihatan natural pada saat interview. Karena interview itu bukan proses store hafalan. Interview itu juga bukan proses interogasi gitu, yang satu menekan, yang satu tertekan gitu. Interview itu ya proses pertukaran informasi gitu ya teman-teman ya. Kemudian pada saat teman-teman belajar interview, teman-teman jangan hanya puas misalkan nih nonton channelku dengerin aja udah paham. Jangan berhenti di situ atau dari baca buku terus udah selesai, jangan berhenti di situ. Interview kan nanti kan pada dasarnya ya pada akhirnya teman-teman akan ngomong juga gitu ya, berbicara langsung dengan recruiter, dengan user atau mungkin ada yang menggunakan robot tuh ngomong dengan AI gitu kan. Jadi di sini teman-teman harus apa? Mengimbangi belajar interview yang mendengarkan dan yang melihat, yang membaca dengan praktek gitu. Jadi biar nanti kemampuan pengucapannya, praktek ngomongnya itu teman-teman juga sebagus jawabannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita diskusi bareng aja teman-teman kalau misalkan ditanyain tentang berikan contoh ketika Anda menangani situasi yang menurut Anda bekerja di bawah tekanan ini tuh kayak gimana. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, bentuk pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang akan lebih mudah dipahami oleh lawan bicara kalau misalkan teman-teman menyampaikannya menggunakan metode STAR. Dengan menggunakan metode STAR, teman-teman itu akan menjawab, menceritakan pertanyaan dengan tipe di atas itu dengan urutan STAR. S itu situation atau situasi. Teman-teman ceritakan dulu gambarannya. Nih loh, saat itu ada kayak begini. Kemudian T itu adalah task. Teman-teman pada saat ada situasi itu tuh teman-teman tuh disuruh ngapain, tanggung jawabnya apa, perannya sebagai apa, kayak gitu. Ya, kemudian ada A, A-nya tuh action. Oh, dengan tugas kayak gitu teman-teman ngelakuin apa nih? Apa yang teman-teman lakukan? Kemudian ada R, result. Hasilnya gimana nih? Berhasil atau enggak? Impactnya apa nih? Kayak gitu. Menjawab sesuai urutan STAR ini nanti teman-teman tinggal dibiasakan di prakteknya. Di sini teman-teman pahami dulu logikanya. Aku akan cantumin contoh baik untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja maupun teman-teman yang masih lulusan baru. Contoh yang pertama teman-teman ini adalah contoh kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman kerja.
Misalkan HR-nya tiba-tiba tanya, berikan contoh ketika Anda menghadapi situasi yang menuntut Anda harus bekerja di bawah tekanan. Gimana tuh gitu. Ini asumsinya teman-teman jadi customer service. Teman-teman boleh nih ceritakan situasinya saat itu. Ini case-nya adalah menangani lonjakan keluhan pelanggan. Kok tiba-tiba komplainnya banyak gitu. Teman-teman ceritakan saja boleh. Misalkan saat itu saya bekerja di perusahaan bla 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 sebagai seorang customer service. Langsung masuk tuh ke situasinya nanti teman-teman. Sebagai seorang customer service, pada suatu waktu kami menerima banyak keluhan terkait dengan layanan teknis yang bermasalah sehingga antrean pelanggan melonjak di hari-hari tersebut. Saya pada saat itu bertanggung jawab untuk merespon semua keluhan dengan cepat dan selesai tuntas, menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan tidak ada keluhan yang terabaikan atau terlewatkan. Kemudian yang saya lakukan saat itu adalah saya memprioritaskan keluhan berdasarkan urgensinya. Kemudian memberikan informasi yang transparan dan berkoordinasi dengan tim teknis serta atasan saya, misalkan gitu boleh, untuk mempercepat penyelesaian masalah. Hasilnya dalam satu hari 90% keluhan itu dapat terselesaikan dan yang 10% itu harus saya eskalasi ke atasan saya yang lebih tinggi karena itu ada case khusus dan pelanggan memberikan feedback positif atas respon cepat yang saya lakukan saat itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi beruntun ya, ST. Jadi gambarin dulu saat itu teman-teman sebagai apa di mana. Kemudian case-nya apa. Kemudian teman-teman saat itu teman-teman tanggung jawabnya apa. Lalu apa yang dilakukan, hasilnya gimana, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan kayak gitu. Coba bayangkan ada yang punya profesi yang mirip-mirip sama CS atau jadi CS atau ada profesi lain yang bisa pakai logika ini. Silahkan teman-teman boleh gunakan. Aku kasih contoh yang lain ya teman-teman ya di sini ya. Misalkan teman-teman itu kerja jadi seorang staf administrasi. Saat itu case-nya misalkan menyelesaikan laporan tapi waktu deadline-nya itu ketat banget gitu ya, mepet. Teman-teman boleh sampaikan saat itu saya bekerja sebagai staf administrasi di PT ABCDEFG. Saat bekerja sebagai staf admin tersebut, ada momen yang menuntut saya untuk bekerja ekstra karena atasan saya meminta laporan bulanan diselesaikan dalam waktu setengah hari karena ada rapat mendadak yang diminta oleh manajemen, misalkan kayak gitu. Teman-teman sampaikan, saat itu saya menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu meskipun biasanya memakan waktu seharian penuh. Jadi yang udah harusnya diselesaikan dalam waktu sehari ini diminta dalam waktu setengah hari saja. Lalu yang teman-teman lakukan apa? Karena butuh tenggat waktu yang lebih pendek, saya memanfaatkan template yang sudah ada dari laporan bulanan sebelumnya. Saya coba untuk memprioritaskan data-data utama saya. Kemudian saya memeriksa ulang laporan secara cepat namun teliti sebelum menyerahkannya. Saya improvisasi boleh nggak? Boleh. Saya waktu itu ada data-data yang saya olah menggunakan Microsoft Excel dan di dalamnya sudah ada rumus-rumus yang tinggal memasukkan data utama kemudian udah langsung dihitung. Nah, hasilnya laporan selesai tepat waktu tanpa kesalahan dan atasan memberikan apresiasi atas kemampuan saya bekerja di bawah tekanan tersebut gitu. Boleh banget teman-teman menggunakan logika ini. Staf admin ngapain sih biasanya? Kalau nggak laporannya tetap, tapi waktunya berkurang. Kalau nggak waktunya tetap, laporannya nambah dan lain-lain kayak gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bayangkan dulu tekanannya apa. Setelah bayangin tekanannya apa, susun berdasarkan STAR. Situasinya gimana? Tugasnya teman-teman harus ngapain? Kemudian akhirnya teman-teman ngelakuin apa dan hasilnya bagaimana? Kayak gitu ya. Pahami dulu ya logikanya teman-teman ya. Aku kasih contoh yang lain. Yuk, kita masih ngobrol khususnya bagi teman-teman yang masih punya pengalaman kerja. Nanti yang kedua aku akan sampaikan bagi teman-teman fresh graduate ya. Ini contoh misalkan teman-teman sebagai seorang salesperson. Nah, ada target penjualan di akhir bulan yang teman-teman harus kejar. Teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya bekerja sebagai seorang sales di perusahaan ABCD. Saya bertanggung jawab untuk memenuhi target penjualan produk A di area Jakarta dan sekitarnya, misalkan gitu. Teman-teman kasih intro kayak gitu. Terus nanti lanjut tuh ke situasinya gimana. Misalkan sebagai sales saya
di tanggal, misalkan teman-teman sebut tanggal boleh, di tanggal 25 November 2024 saya tertinggal dalam pencapaian target penjualan di minggu terakhir bulan itu dibandingkan dengan rekan-rekan saya yang lain. Saya saat itu diminta untuk menjual sekian pieces produk atau berapa unit produk premium dalam waktu 3 hari terakhir, misalkan kayak gitu. Kemudian yang waktu itu saya lakukan adalah saya berfokus pada prospek dengan peluang tertinggi dulu. Saya cek dulu dari mana lead yang sudah di prospek udah jadi hot prospek, kemudian saya memberikan penawaran khusus dan menambahkan layanan konsultasi gratis pada saat sebelum memutuskan membeli atau after salesnya. Akhirnya saya berhasil menjual 6 unit dalam waktu 3 hari saja. Ini sudah melebihi target yang diberikan. Dan atasan saya memberikan saya apresiasi terhadap usaha saya ini gitu. Boleh teman-teman sampaikan ngejar target yang tertinggal, sorry, dibandingkan teman-teman tertinggal sama ketinggalan jadi tertinggalan ya gitu. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Coba dibayangkan nih, sebenarnya tuh bekerja di bawah tekanan khususnya bagi teman-teman yang ada di sales and marketing itu lebih gampang ya teman-teman ya, karena tekanan ada di mana-mana gitu ya teman-teman ya. Ya produknya, ya nilainya, ya customernya gitu. Itu bisa lebih mudah dibayangkan. Kalau susah ngebayangin teman-teman menggunakan metode STAR, teman-teman silahkan pause dulu video ini nggak apa-apa, cari kertas, ya coba sambil ditulis sambil dibayangkan kayak gitu. Nanti tinggal disusun saja narasinya dan dipahami. Ingat ya, jangan menggunakan metode menghafal. Aku kasih contoh yang lain teman-teman di sini biar teman-teman lebih mudah juga memahaminya. Misalkan teman-teman jadi HR. Nah, bayangin nih teman-teman interview sama HRD tapi posisinya juga HR juga kayak gitu. Misalkan waktu itu adalah perusahaan membutuhkan rekrutmen orang dalam jumlah besar untuk memenuhi suatu target. Ini sering terjadi nih kalau bisa di pabrik-pabrik tertentu tuh. Misalkan ngejar akhir tahun, ngejar lebaran gitu-gitu ya teman-teman ya. Itu. Teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya bekerja sebagai bla 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 di perusahaan bla 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 gitu. Formatnya gitu ya. Di departemen HR saat itu harus mampu merekrut 50 karyawan baru dalam waktu 2 minggu untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak yang berkaitan dengan misalkan akhir tahun atau momen lebaran gitu teman-teman boleh sampaikan. Terus teman-teman masuk ke huruf T-nya. Saat itu saya bertugas untuk memproses lamaran, mengatur jadwal interview dan melakukan penilaian terhadap kecocokan kandidat terhadap perusahaan. Yang saya lakukan saat itu adalah saya memutuskan untuk bekerja lembur, kemudian memanfaatkan software rekrutmen yaitu bla 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 untuk penyaringan lebih cepat dan melibatkan rekan kerja untuk membantu tahapan interview karena harus memperoleh kandidat dalam jumlah banyak dalam waktu cepat namun tetap berkualitas. Hasilnya tim kami berhasil merekrut 50 karyawan tepat waktu dan sebagian besar kandidat memenuhi ekspektasi perusahaan yang dapat menyesuaikan diri pada saat peak season tersebut. Misalkan kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan. Ini gambaran aja selalu ya. STAR kayak gitu. Teman-teman boleh jawab semacam ini. Contoh yang lain, misalkan bagi teman-teman yang masih punya pengalaman kerja, ada nggak ini yang di sini kerja jadi operator produksi? Kita coba ya kasih gambaran dulu. Misalkan case-nya adalah ada pesanan dalam waktu ketat gitu ya, dalam waktu buru-buru nih. Teman-teman sampaikan. Saat itu saya kerja di PT ABCDFG sebagai operator produksi. Saya bertanggung jawab melakukan ABCD. Nah, di bagian produksi saat itu ada pesanan mendadak dalam jumlah besar yang harus dikirim dalam waktu 3 hari. Saya dan tim harus menyelesaikan produksi tanpa mengurangi kualitas meskipun waktunya sangat terbatas. Saat itu yang saya lakukan adalah saya mencoba mengatur ulang jadwal kerja, kemudian saya mencoba karena ini case tertentu adanya rotasi shift dan mengusulkan adanya lembur. Kemudian saya memastikan mesin beroperasi tanpa gangguan pada saat produksi. Hasilnya, pesanan dapat selesai tepat waktu dan customer dapat menerima produknya sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan dan ketepatan jadwal ini dapat apresiasi dari pelanggan maupun dari manajemen dan kami memperoleh insentif tambahan di akhir bulan. Misalkan kayak gitu ya teman-teman ya.
Paham ya logikanya ya, khususnya bagi teman-teman yang udah punya pengalaman kerja kayak gitu. Sampai sini aja nih yang bagi yang sudah punya pengalaman kerja bayanginya. Lalu gimana kalau pertanyaan ini yang belum punya pengalaman kerja? Bisa nggak? Bisa banget. Jadi misalkan teman-teman nanti bisa arahkan entah ke tugas kuliah, entah ke momen internship atau PKL gitu ya, atau ke organisasi, kepanitiaan, perlombaan atau project kayak gitu. Misalkan di sini contohnya bagi teman-teman fresh graduate menceritakan momen magang. Saat itu teman-teman harus membuat laporan harian yang diminta dadakan, mendadak diminta. Teman-teman sampaikan, saat itu saya adalah seorang mahasiswa magang di PT ABCDFG. Saat magang di kantor pajak tersebut, supervisor yang membimbing saya meminta laporan harian data wajib pajak selesai dalam waktu beberapa jam saja. Padahal tugas itu biasanya memakan waktu 1 sampai dengan 2 hari pengerjaan. Nah, saat itu saya harus menyusun laporannya dengan cepat namun tetap akurat. Yang saya lakukan saat itu adalah saya langsung mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian saya mencari template laporannya dan memeriksa untuk pengolahan datanya tersebut. Saya coba untuk input dan saya olah dan saya periksa kembali sebelum saya kumpulkan kepada supervisor saya. Hasilnya, laporan tersebut dapat selesai tepat waktu dan supervisor saya merasa puas dengan pekerjaan saya kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini boleh dikombinasikan sendiri dengan gaya masing-masing. Biasanya kalau pakai gaya masing-masing bagi fresh graduate itu improvisasi itu lebih banyak bisa dilakukan di sini nih teman-teman ya, di bagian action gitu. Gimana caranya teman-teman bisa buruan menyusun laporan dalam waktu cepat? Macam-macam caranya gitu. Ngelakuin ini, ngelakuin ini gitu-gitu. Teman-teman bisa improvisasi di bagian action ya. Ini buat contoh saja. Teman-teman juga bisa nih, misalkan teman-teman tuh kuliahnya ada praktikum, boleh sampaikan gitu. Misalkan teman-teman lagi praktikum, terus alatnya tuh ada yang gangguan, sampaikan aja nggak masalah. Jadi misalkan teman-teman sampaikan saat itu saya mengambil mata kuliah A, di mata kuliah A ini ada praktikum yang berkaitan dengan ini. Suatu saat ada praktikum di lab, namun alat utama untuk eksperimen tersebut mengalami kerusakan dan kami hanya punya waktu 1 hari untuk menyelesaikan tugas. Saya dan tim harus menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan eksperimen tersebut. Kemudian yang kami lakukan saat itu adalah kami menggunakan alat lain dengan metode yang dimodifikasi, mencatat hasilnya dan berdiskusi dengan asisten lab untuk memastikan hasilnya tetap valid walaupun menggunakan alat eksperimen yang berbeda. Hasilnya adalah saat itu di praktikum tersebut bisa kita selesaikan secara baik untuk eksperimennya tepat waktu dan laporan kami diterima dengan hasil yang memuaskan kayak gitu. Boleh nggak disampaikan kayak gini? Boleh. Balik lagi ya, improvisasinya macam-macam nih soal action ini. Kalau di sini menggunakan alat lain dengan metode yang dimodifikasi. Ya, bisa juga misalkan teman-teman mencoba mencari alat yang sama dengan meminjam dari kampus lain. Bisa kayak gitu. Jadi teman-teman itu ada beberapa cara ya untuk memodifikasi. Aku kasih tips banget nih. Metode STAR ini akan lebih mudah kalau teman-teman itu main-main di bagian action ini nih. Karena bagian action ini adalah poin di mana teman-teman itu menjual kemampuan diri gitu. Dari metode STAR ini adalah di situ, teman-teman. Kita mungkin bisa masuk ya ke contoh yang lain gitu. Misalkan di sini teman-teman ada tugas dosen, ada proyek kelompok tapi proyeknya tuh rumit kayak gitu. Teman-teman sampaikan saja. Saat itu saya mengambil mata kuliah ABCD. Dalam mata kuliah tersebut, dosen memberikan tugas untuk menyusun proposal bisnis dalam waktu 1 minggu. Walaupun biasanya kalau saya tanya dari kakak tingkat itu biasanya dikerjakan dalam waktu 3 minggu. Nah, saat itu tim kami harus menyelesaikannya dalam tenggang waktu tersebut dan harus bagus hasilnya. Lalu yang dilakukan saat itu adalah kami membagi tugas secara merata, kemudian kita mengatur jadwal secara intensif, mereview secara berkala untuk memastikan kualitas yang baik. Hasilnya saat itu proposal bisa selesai tepat waktu dan memperoleh nilai
tertinggi di kelas dibandingkan dengan kelompok lain kayak gitu. Boleh nggak disampaikan ini? Boleh. Jadi teman-teman boleh sampaikan di awal tekanannya dulu. Saat itu ada pekerjaan di bawah tekanan yang mengharuskan kami menyelesaikan proyek kelompok yang rumit. Boleh disampaikan gitu dulu di awal ya. Kita masuk nih, misalkan teman-teman pernah pernah ikut lomba. Aku nggak ngerti ya, karena kan lomba itu kan macam-macam ya. Ini yang simpel aja ya, coba lomba debat gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sampaikan, saat itu saya dipilih oleh sekolah untuk mewakili ikut perlombaan debat tingkat nasional. Saat mengikuti lomba debat tersebut, tim kami menerima topik debat yang hanya dalam waktu 1 jam sebelum kompetisi dimulai. Kami terima. Jadi topiknya ini topik dadakan. Kami harus menyusun argumen yang kuat dalam waktu yang terbatas. Saat itu yang saya lakukan adalah saya pimpin teman-teman kelompok debat untuk melakukan brainstorming. Kemudian kita membagi tugas riset dengan cepat antar anggota dan kita menyusun poin-poin penting untuk kita presentasikan. Saat itu akhirnya kita dapat mempresentasikannya dengan baik dengan argumen-argumen yang sudah kita siapkan tersebut. Akhirnya kita lolos dan melaju ke semifinal gitu. Teman-teman boleh tuh menyampaikan momen ini. Jadi walaupun wah aku nggak menang kak nggak apa-apa gitu. Ceritakan dulu yang dari mana ke semifinal atau dari semifinal ke final. Walaupun di final kalah ya nggak masalah. Karena yang ditanya di sini menang atau enggaknya, tapi tekanan yang berhasil dihadapi gitu. Contohnya kayak gimana? Contoh yang lain yang teman-teman bisa lakukan, misalkan teman-teman nih ada yang aktif nih, panitiaan atau organisasi boleh gitu. Misalkan ini jawaban yang cukup mudah dan cukup sering ya dijadikan contoh pada saat teman-teman menjelaskan adanya tekanan gitu ya. Misalkan teman-teman sampaikan begini, saya pernah mengalami atau memiliki pengalaman bekerja di bawah tekanan, yaitu menangani kegiatan dengan anggaran yang minim. Saat itu saya mengikuti himpunan bla 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 bla, saya menjabat sebagai A B C D E F G. Dalam event tersebut, kegiatan tersebut, sebagai panitia saya harus menyelenggarakan seminar kampus dengan dana yang sangat terbatas dan waktu persiapannya hanya sekian minggu saja. Saya bertugas untuk mengatur kebutuhan acara tanpa melebihi anggaran yang dimiliki yang diberikan kepada kami. Saat itu, saya berinisiatif untuk mengumpulkan rekan-rekan. Kita berusaha untuk mencari sponsor tambahan melalui media ABCD. Kemudian kita memanfaatkan ruang di kampus untuk pelaksanaannya karena gratis dan melibatkan anggota panitia lain sebagai sukarelawan untuk menghemat biaya dengan pembagian tugas yang jelas semacam tadi dan kita pantau monitoring pergerakannya secara berkala. Akhirnya seminar tersebut berjalan dengan sukses dan jumlah peserta 150 orang, jauh melebihi ekspektasi kita yang hanya 70 orang. Kayak gitu, teman-teman boleh menceritakan ini, tapi di awal teman-teman harus menyampaikan dulu ya berkaitan dengan bentuk tekanan apa nih yang mau teman-teman coba ceritakan menggunakan metode STAR gitu. Jadi teman-teman sampaikan dulu, ini loh tekanannya bentuknya begini, baru nanti teman-teman masuk ke STAR kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dan jawabannya. Di sini teman-teman selalu bayangkan ya, STAR itu teman-teman ceritakan secara berurutan kayak gitu. Situasinya gimana, teman-teman itu ngapain di situ, kemudian apa yang dilakukan, hasilnya gimana. Gitu. Nah, ini adalah pola untuk memahami metode STAR. Teman-teman nggak harus menghafal kok, kayak gitu ya. Jadi dipahami saja. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan berkaitan dengan penggunaan metode STAR untuk pertanyaan ini, buat latihan ini boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman juga boleh menghubungi aku lewat sosmedku yang ada di samping biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Ingat ya, kalau mau belajar di channelku jangan puas untuk menonton satu video saja, tapi ini karena satu kesatuan ya khususnya bagi interview, maka aku sarankan teman-teman bisa menyimak video-video lain yang ada di sini maupun yang ada di atas untuk teman-teman jadikan bahan latihan kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman lancar dalam menghadapi interview dan akhirnya segera memperoleh pekerjaan. Thank you.